Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Pemerintah sebagai Investor Besar. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Vera Kurniasih, NIM 043, dan Isnahani Rahayu, NIM 060, dan Revangga Aditya, NIM 082. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan lingkungan yang dapat menciptakan insentif untuk investasi, sistem hukum yang melindungi hak milik dan perlindungan masyarakat umum. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur adalah suatu modal yang bukan milik perorangan atau perusahaan, tetapi suatu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu pengeluaran agregat. Dalam kurva pengeluaran agregat menunjukkan hubungan antara pengeluaran agregat dan PDB real. Pengeluaran agregat yang direncanakan adalah jumlah dari pengeluaran konsumsi yang direncanakan dengan jumlah dari pengeluaran konsumsi yang direncanakan, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Pengeluaran agregat ditunjukkan oleh kurva yang horizontal dan PDB real ditunjukkan oleh kurva yang vertikal. Peningkatan pengeluaran agregat ditunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dan permintaan agregat. Grafik di samping adalah menunjukkan titik A dan B, menunjukkan dampak dari peningkatan belanja pemerintah dan permintaan agregat. Kurva pengeluaran agregat ditunjukkan dari kurva AE0 pada titik A, dan kurva permintaan agregat ditunjukkan oleh kurva AD0 pada titik B. Jarak pergeseran dari AD1 ke AD2 ditentukan oleh efek beruntun dari belanja pemerintah. Semakin besar efek beruntun, maka semakin besar pula pergeseran dari kurva permintaan agregat. Dampak yang sama juga ditunjukkan oleh grafik A dan grafik B. Pada kebijakan fiskal ekspansif, peningkatan belanja pemerintah dan berkurangnya pendapatan pajak. Pada kebijakan fiskal kontraksi, ditunjukkan oleh pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pendapatan pajak. Pada kasus ini, proses dari titik B ke titik A dan dari permintaan agregat berkurang dari AD1 ke AD2. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mbak Hani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vera, yaitu keseimbangan produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB dan tingkat harga dalam jangka pendek. Tadi di atas sudah dijelaskan kurva oleh Mbak Vera bahwa bagaimana peningkatan pada belanja pemerintah meningkatkan permintaan agregat, selanjutnya berpengaruh terhadap PDB real dan tingkat harga. Pada saat kita memasukkan dampak tingkat harga ke dalam perhitungan, peningkatan pada belanja pemerintah tetap mempunyai dampak beruntun pada PDB real. Tetapi dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan keadaan di mana tingkat harga konstan. Semakin curam kemiringan dari kurva penawaran jangka pendek, semakin besar meningkatnya tingkat harga. Semakin kecil peningkatan PDB real dan semakin kecil efek peruntunan dari belanja pemerintah. Selanjutnya bisa dilihat kurva yang pertama, yaitu yang mana peningkatan pada belanja pemerintah menggeser kurva AD dari AD0 ke AD1 dengan tingkat harga yang kaku. Perekonomian seharusnya bergerak ke titik A, tetapi tingkat harga meningkat dan perekonomian bergerak ke titik. Tingkat harga meningkat menjadi 146 dan PDB meningkat menjadi 7,6 triliun. Selanjutnya kurva yang kedua. Pada titik C, PDB real melebihi PDB potensial dan tingkat pengangguran berada di bawah tingkat alamnya. Tingkat upah meningkat dari penawaran agregat jangka pendek menurun, kurva SAS bergeser ke kiri ke SAS1 dan perekonomian bergerak ke titik A. Tingkat barang meningkat menjadi 170 dan PDB real kembali ke 6 triliun. Selanjutnya yaitu ekspansi fiskal dan PDB potensial. Yang mana ekspansi fiskal yaitu salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendorong ekonomi Indonesia apabila perekonomian berada dalam resesi. Kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa dan
dan menstimuli pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDB potensial itu merupakan PDB ini mengacu pada output maksimum yang dapat dihasilkan sebuah perekonomian menggunakan sumber daya ekonomi yang ada saat ini. Misalnya pada PDB real sama dengan PDB potensial, yang berarti bahwa pengangguran sama dengan tingkat alaminya. Permintaan agregat meningkat dari AD ke AD2 ke AD1. Titik keseimbangan jangka pendeknya itu berada di titik C. Adalah keseimbangan di atas kesempatan kerja penuh dengan penggunaan tenaga kerja secara penuh dan adanya kekurangan tenaga kerja. Tingkat upah mulai meningkat. Tingkat upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya dan mengurangi penawaran agregat jangka pendek. Kurva SAS mulai bergeser ke kiri, yaitu SAS1 ke SAS2. Perekonomian menggerakkan kurva permintaan agregat AD menuju titik A. Yang selanjutnya ada fungsi investasi. Investasi dari definisinya adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif dari dana yang digunakan. Investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini. Maksudnya barang yang tidak dikonsumsi saat ini adalah dana yang belum dimanfaatkan atau belum dana yang masih nganggur. Jadi investasi terbagi berdasarkan periode waktunya. Investasi dibagi menjadi 3, diantaranya adalah investasi jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Jangka pendek menurut pengertian saya adalah jangka 1 sampai 3 tahun. Kemudian jangka menengah itu jangka dari 3 tahun sampai 7 tahun 8 tahun. Kemudian jangka panjang di atas 8 tahun. Selanjutnya, fungsi investasi dalam perekonomian Islami. Investasi menurut Islam tidak sama dengan investasi yang dipraktikkan oleh banyak pihak. Dalam hal ini konvensional. Dalam Islam, investasi mengharuskan modal dan penerima modal untuk menerapkan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem investasi ini. Dalam Islam, antara si investor dan pihak pengelola sama-sama menanggung risiko atas aktivitas investasinya. Islam juga melarang bentuk-bentuk spekulasi yang di dalam perekonomian non-Islam atau konvensional tidak terpisahkan. Jenis-jenis spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak hanya mencakup perlombaan, permainan kartu, dan aktivitas perjudian, melainkan juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang atau forward transaction. Dalam investasi Islam juga dilarang yang namanya riba, kemudian gharar, dan maisir. Tiga hal tersebut yang menjadi alasan mengapa yang menjadi pembeda antara investasi Islami dengan investasi konvensional. Yang selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar, karena pembangunan infrastruktur akan melancarkan roda perekonomian di suatu wilayah atau negara. Infrastruktur yang memadai juga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melancarkan segala aktivitas umat. Maka pada zaman Rasulullah, beliau membangun infrastruktur yang banyak seperti sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Yang kemudian pembangunan infrastruktur ini dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian khalifah-khalifah yang selanjutnya. Peran mekanisme BOT atau Bill Operate Transfer dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Demi terwujudnya pembangunan infrastruktur serta pelayanan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat, maka muncullah konsep Public Private Partnership atau P3. P3 merupakan konsep kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontrak Bill Operate Transfer atau BOT adalah salah satu jaminan dari konsep P3. Dalam pembangunan infrastruktur tentunya pemerintah kan membutuhkan banyak dana. Nah, maka dari itu pemerintah menggait pihak swasta untuk sama-sama mengerjakan satu proyek dengan bagi hasil yang sudah ditentukan di awal. BOT sendiri contohnya atau sederhananya adalah kerjasama antara pemerintah,
dengan pihak swasta. Nah, pemerintah ini sebagai investor, kemudian pihak swasta sebagai pengelola. Contoh dari kerjasama ini adalah proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi. Pada kasus ini biaya pembangunan seluruhnya ditanggung oleh pihak swasta atau investor, yaitu PT Transmigarbita Jaya senilai 420 miliar. Sedangkan pemerintah memiliki hak atas tanah yang dibangun. Jadi pemerintah punya tanah, kemudian yang membangun adalah pihak swasta, dan pengelolaannya dikerjakan oleh belah pihak, dan keuntungannya juga dibagi sesuai perjanjian oleh belah pihak. Dalam hal ini pemerintah terlihat meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional. Masyarakat dan sektor swasta di sini terlihat sebagai mitra yang sangat strategis yang mampu diandalkan dan dalam manajemen kebijakan publik. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan mekanisme BOT atau Operate Transfer dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Potensi keuntungan yang akan didapatkan oleh pemerintah dalam mekanisme ini antara lain yang pertama adalah penghematan biaya. Ini jelas karena pemerintah akan terbantu dalam segi pembiayaan proyek karena ada sokongan dana dari pihak swasta. Yang selanjutnya adalah mengurangi resiko atau risk sharing. Oleh karena suatu proyek ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemerintah dan pihak swasta, maka resikonya pun juga ditanggung oleh dua belah pihak tersebut. Maka pemerintah diuntungkan juga dari sisi manajemen risiko. Yang keuntungan yang selanjutnya adalah memperbaiki tingkat pelayanan dan kualitas pelayanan. Oleh karena pihak swasta di sini berperan sebagai pengelola, maka pemerintah akan diuntungkan karena pemerintah akan dibantu secara manajerial oleh pihak swasta. Selain potensi keuntungan, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian yang pertama adalah kehilangan kontrol atau loss of control oleh pemerintah. Oleh karena pembangunan proyek infrastruktur ini dilakukan oleh pihak swasta dan pihak pemerintah, maka pemerintah bisa saja kehilangan kontrolnya atas aktivitas yang dijalankan karena ada peran swasta dalam proyek tersebut. Yang kedua, meningkatkan biaya yang disebabkan karena estimasi harga atau biaya yang tidak akurat. Hal ini bisa disebabkan karena pihak swasta yang notabene selalu mencari keuntungan memanipulasi harga atau memanipulasi biaya yang akan dikerjakan atau yang akan dikeluarkan. Jadi bisa saja pihak swasta dalam hal ini mencari celah untuk meningkatkan biaya supaya pemerintah mengeluarkan yang lebih banyak untuk demi keuntungan pihak swasta itu sendiri. Yang terakhir adalah meningkatkan risiko politik. Risiko politik di sini kita bisa mengambil contoh dari kasus suap yang menimpa mantan Menteri Kemaritiman Indonesia, yaitu Pak Edi Prabowo, di mana beliau memanfaatkan jabatannya untuk mendapat keuntungan dari pihak swasta melalui peraturan yang beliau buat. Nah, itu contoh risiko politik dari mekanisme BOT ini. Saya kira sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.